Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, Akang Teteh Sadayana. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niki Mikawa. Saya duduk di bangku kelas 10. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan asesmen 5, yaitu membuat video tentang pembelajaran mengenai yang di sini saya akan bahas adalah pendidikan karakter, yang dimana pendidikan karakternya ini mencakup dari budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan pergaulan. Next. Oke, kita di sini yang pertama akan bahas pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Nah, dengan penjelasan yang tadi saya sebutkan atau yang tercantum di sana, menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu memang perlu dipunyai atau perlu kita tanam selagi kita kecil atau selagi kita masih berada di tahap pendidikan. Next. Baik. Untuk pendidikan karakter yang pertama, seperti yang saya tadi bilang bahwa kita selagi masih kecil atau selagi kita di masa pendidikan, kita itu perlu memiliki karakter. Nah, untuk karakter yang pertama itu indikatornya itu ada budi pekerti, yang dimana penjelasan dari budi pekerti merupakan tindakan atau tingkah laku manusia yang dilakukan secara sadar berdasarkan nilai-nilai norma agama, hukum, tata krama, sopan santun, serta norma budaya dan istiadat masyarakat. Baik, untuk selanjutnya akan saya tunjukkan apa contoh dari budi pekerti. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari perilaku budi pekerti. Jadi yang pertama itu menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih. Yang kedua, bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan sendiri. Yang ketiga, jujur dan amanah dalam setiap tindakan. Yang keempat, peduli terhadap sesama dan membantu orang lain. Dan yang kelima, berani bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Baik, dengan untuk poin yang pertama itu menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang tua yang lebih tua. Jadi bisa kita contohkan mungkin di lingkungan rumah ya, kayak harus sopan terhadap orang tua. Terus untuk yang guru mungkin di sekolah kita mendengarkan guru atau menghormati guru dengan cara memperhatikannya ketika beliau menjelaskan atau guru tersebut menjelaskan. Terus terhadap orang yang lebih tua kita harus sopan dan hormat. Yang kedua, bertanggung jawab atas perbuatan dan hal sendiri. Jadi ketika kita memiliki sebuah masalah, kita itu harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut. Atau ketika kita punya salah ke orang lain, kita harus bisa minta maaf kepada orang tersebut. Terus jujur dan amanah dalam setiap tindakan. Jadi budi pekerti itu mencakup dengan kejujuran, bahwa memang kejujuran itu perlu kita miliki. Dan yang terakhir ada berani bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Nah, berarti dari budi pekerti teman-teman semua, di sini pendidikan karakter itu yang selanjutnya itu ada etika. Nah, apa sih pengertian dari etika? Etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam hubungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, untuk contoh dari etika bisa di contoh dari etika yang pertama adalah menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Terus yang selanjutnya berkomunikasi dengan baik dan sopan dalam berbagai situasi, bertindak adil dan diskriminatif terhadap orang lain, menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi, bertanggung jawab atas dampak dari tindakan dan kata-kata sendiri. Baik, baik untuk indikator yang selanjutnya yaitu adab dan kesopanan. Adab memiliki sebuah arti keramahan dan keharusan budi pekerti. Ada berat kaitannya dengan akhlak atau perilaku terpuji, sedangkan kesopanan adalah suatu sikap atau tingkah laku yang dilakukan individu untuk menghormati dan menghargai orang lain di sekitarnya. Jadi, adab kesopanan adalah suatu tingkah laku yang diiringi dengan akhlak atau perilaku terpuji. Untuk contoh dari adab kesopanan bisa di stop.
Yang pertama itu mengucapkan salam dan menyapa orang lain dengan hormat, menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam bergaul, menjaga kebersihan dan kerapian diri serta lingkungan sekitar, menghormati privasi orang lain, serta menghargai waktu dan tidak benar-benar pekerjaan. Yang selanjutnya ada dari indikator yang selanjutnya yang terakhir itu pergaulan. Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjadi antara individu dalam lingkungan sosialnya. Buat lemahnya suatu interaksi sosial mempengaruhi erat tidaknya pergaulan yang terjalin. Seorang anak yang selalu bertemu dan berinteraksi dengan orang lain dalam jangka waktu relatif lama akan membentuk pergaulan yang unik. Berbeda dengan orang yang hanya sekali bertemu atau hanya melakukan interaksi sosial secara tidak langsung. Pergaulan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Karena pergaulan yang terjadi akan mencerminkan kepribadian baik pergaulan positif maupun pergaulan negatif. Contoh dari pergaulan bisa dilihat. Baik, yang pertama itu gimana sih caranya kita menjaga dari pergaulan kita biar yang negatif? Untuk yang pertama itu adalah memilih teman yang baik dan memiliki pengaruh positif, menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan berbahaya, bersikap proaktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, menjaga toleransi dan saling menghargai antar kelompok, dan yang terakhir berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam berbagai situasi sosial. Nah, dengan mungkin dalam kegiatan sehari-hari pergaulan itu memang sangat perlu diperhatikan, bagaimana kita bergaul dengan teman kita, bagaimana kita berinteraksi dengan teman kita. Baik, boleh. Mungkin ada beberapa indikator yang saya sebutkan tadi, yaitu empati dan yang terakhir itu pergaulan. Dapat kita ambil bahwa pendidikan karakter itu memang sangat kita perlukan dari masa kecil atau masa pendidikan kita, yang dimana memang harus dipekerti, dan yang terakhir itu pergaulan memang sangat perlu kita perhatikan untuk kita ke depannya. Jadi memang pendidikan karakter itu berpengaruh untuk kita di masa depan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.